Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmat Hidayat yang akan menemani Anda beberapa saat ke depan dalam program acara upload. Di program ini adalah program khusus di bulan Ramadan dari Pondok Pesantren Nurul Hayat 4 untuk masyarakat semuanya. Baik pemirsa, dalam program ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai seputar bulan Ramadan. Sudah hadir bersama kita di episode kali ini. Ya, ini episode yang sangat spesial karena kita semua telah menghadirkan Ustadz Ahmad Raji secara virtual. Beliau adalah dosen dari Ma'had Ali Serambi Mekah, sekaligus Dewan Asatidz Pondok Pesantren Serambi Mekah, founder Asyik Al-Arabi, Kota Padang, Panjang, Sumatera Barat. Lembaga ini adalah lembaga khusus bahasa Arab secara online. Jadi bagi pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin belajar mengenai bahasa Arab secara fasih dan lancar, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Langsung saja kita sambut Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Langsung saja Ustaz, untuk mempersingkat waktu, yakni di pembahasan kita sekarang episode kali ini mengenai tentang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Jadi akhlak terpuji Rasulullah SAW apa yang patut diteladani di bulan Ramadan ini menurut Ustaz? Nah, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk akhlak-akhlak yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW, saya ingin menyebutkan salah satu hadis yang mana hadis ini ada di As-Sahihain atau dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil 3 poin penting dari akhlak Rasulullah SAW yang bisa kita teladani di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan, paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Namun, ketika Rasulullah masuk dalam bulan Ramadan, kualitas kedermawanan beliau meningkat. Jadi yang harusnya awalnya di luar Ramadan 100% seumpamanya, di bulan Ramadan jadi 200%, berlipat ganda. Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril dan bermudarasah, saling setoran Al-Quran. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin fayudarisul Quran. Dan malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi SAW setiap malam. Kegiatannya apa? Yudarisuhul Quran, bermudarasah Al-Quranul Karim. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril itu ajwadu bil khair, lebih dermawan lagi, berlipat-lipat ganda kedermawanan beliau. Bahkan lebih dermawan lagi, lebih baik daripada ar-rihil mursalah. Ar-rihil mursalah artinya apa? Angin yang berhembus. Jadi orang Arab itu
terkadang mengungkapkan sebuah ekspresi atau mengungkapkan bahwa sesuatu itu baik, sangat cepat dalam hal kebaikan adalah dengan ar-rihul mursalah, menyerupakannya dengan angin yang berhembus. Nah, ini Rasulullah SAW lebih dermawan, lebih baik daripada angin yang berhembus. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat dermawan di bulan Ramadan. Dari hadis ini kita bisa mengambil 3 poin. 3 poin dari akhlak Rasulullah SAW yang bisa kita teladani di bulan Ramadan ini. Yang pertama, Rasulullah itu ajwadun nas wa kan ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah itu sangat dermawan. Sifat pertama yang harus kita teladani di bulan Ramadan adalah kedermawanan Rasulullah SAW. Jadi sifat ini bisa kita realisasikan dengan memperbanyak sedekah seumpamanya, atau dengan mengajarkan ilmu, bahkan itu juga termasuk sedekah, termasuk sebuah kebaikan yang kita lakukan kepada manusia. Itu adalah amal-amal atau akhlak-akhlak yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama, kedermawanan. Yang kedua, Rasulullah SAW meningkat kedermawanannya ketika apa? Ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Ini merupakan salah satu dalil bahwa Rasulullah itu meningkat kedermawanannya ketika bertemu dengan orang baik atau bertemu dengan ahlul khair, mujalasat ahlul khair. Di sini ada dalil bahwa kita hendaknya itu berkawan dengan orang-orang soleh di bulan Ramadan. Karena apa? Dengan itu, insya Allah kualitas ibadah kita, kualitas ketaatan kita akan semakin meningkat. Karena apa? Dikatakan bahwa as-sahib sahib, orang yang berteman dengan kita itu akan mempengaruhi kita. Ketika kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita akan terpengaruh dengan kebaikannya. Tapi sebaliknya, waliyadzubillah, ketika kita berteman dengan orang yang kurang baik, ditakutkan kita akan jatuh kepada lubang yang sama. Itu sifat yang kedua, atau akhlak yang kedua. Yang pertama tadi sedekah atau dermawan, yang kedua adalah mujalatus sholihin, atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah mudarasatul Quran, atau memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak murajaah Al-Quran. Karena Rasulullah SAW pada bulan Ramadan memperbanyak bacaan Al-Quran, bahkan setiap Ramadan itu langsung dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung. Jadi setiap tahun itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk bermudarasah Al-Quran, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW meneladani 3 hal ini. Yang pertama adalah dengan dermawan, yang kedua dengan mujalatus sholihin, yang ketiga dengan memperbanyak tilawah Al-Quran dan membaca Al-Quran. Mungkin 3 itu. Siapa yang bisa kita teladani di bulan Ramadan ini? Baik, langsung. Jadi kesimpulannya, untuk meneladani bulan Ramadan di tahun ini mungkin dengan kedermawanannya, dengan berkumpul dengan orang-orang baik, dan terakhir apa? Jadi membaca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Nah, mungkin dengan kedermawanan kita di bulan Ramadan ini, setiap hari kita berbagi takjil atau menolong. Betul. Bahkan dikatakan man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Dan siapa yang memberi makan, memberi iftar, memberi makanan berbuka untuk orang yang puasa, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa itu. Jadi itu merupakan ghanimah atau sesuatu yang sangat berharga ketika kita bisa memberi makan orang puasa. Karena apa? Karena nanti pahala kita akan double-double. Apalagi di bulan Ramadan, pahala kita akan semakin meningkat lagi, karena setiap kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, langsung ke pembahasan kedua ini, bagaimana Rasulullah SAW menerapkan akhlak terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat Ustaz. Silakan. Beliau dikatakan beliau itu tidak pernah diminta oleh seorang sahabat kecuali
beliau akan memberinya. Beliau tidak pernah diminta sesuatu oleh sahabat kecuali beliau akan memberinya. Padahal kalau kita lihat ya, Rasulullah SAW itu di dalam rumahnya, makanannya, kehidupannya itu sangat sederhana. Tapi ketika urusan kedermawanan, ketika urusan bersedekah, berbuat baik, beliau itu all out, semua dikeluarkan. Bahkan ketika siapa saja yang meminta sesuatu ke Rasulullah SAW, maka beliau akan memberinya. Rasulullah juga mengatakan tahadu tahabu. Berilah hadiah kepada orang lain, maka kalian akan saling mencintai. Maka di balik sedekah atau di balik hadiah ini ada sisi positif juga dalam hal ilmu sosial. Kita akan lebih baik bersosialisasi ketika kita bisa mengambil hati mereka. Dan salah satu cara untuk mengambil hati mereka adalah dengan memberi hadiah, memberi sedekah. Nah, seperti itu kira-kira. Dan begini, Tad. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana cara kita agar bisa meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW? Nah, jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita memperbanyak sedekah dengan cara walau ittaqun nar walau bisyuqqi tamrah. Kata Rasulullah SAW, lindungilah diri kalian daripada neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Ya, walaupun dengan sebiji kurma. Jadi kita memberi sedekah semampu kita. Semampu kita beri sedekah. Kita punya apa kita kasih. Ada orang seumpamanya dia ingin berbuka puasa, dia nggak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Kita kasih takjil dan lain-lain. Bahkan sedekah yang lain juga tidak melulu soal materi, bisa juga ilmu. Ilmu juga merupakan sedekah daripada apa yang kita ketahui. Jadi menyebarkan ilmu adalah sedekah dari ilmu itu sendiri. Jadi ketika kita mengajar di bulan Ramadan, ketika kita memberi hal positif, dampak positif kepada orang lain di bulan Ramadan, itu juga termasuk sedekah. Dan ada sedekah yang paling simpel apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum ketika bertemu dengan teman, itu juga termasuk sedekah. Nah, jadi perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Dan juga jangan lupa kita juga harus mengikuti atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah, apalagi kalau yang di pesantren ya. Di pesantren alhamdulillah banyak orang-orang soleh. Kita temani orang-orang yang semangat dalam beribadah. Karena dengan itu insya Allah akan kita akan lebih meningkat juga kualitas ibadah kita karena kita berteman dengan orang-orang yang saleh juga. Seperti yang saya sebutkan tadi, as-sahib. Ada suatu makalah juga, at-tab' bit-tab'i yasriq. At-tab'u bit-tab'i yasriq. Karakter itu bisa mencuri karakter yang lain. Jadi seseorang itu bisa mencuri karakter yang lain. Wal mar'u ala dini khalilihi. Dan seseorang itu sesuai karakternya itu akan sama dengan orang yang dekat dengannya. Maka dari itu kita harus pilih-pilih juga dalam hal mencari teman. Karena dengan itu insya Allah kita, ibadah kita, ketaatan kita, kualitas keimanan kita akan semakin meningkat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tab'an, memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal 1 hari 1 juz atau 2 juz lah kalau bisa. Ya, 1 juz atau 2 juz setiap hari. Bahkan ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i misalnya, itu dalam 1 Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam. Jadi kira-kira itu di luar sholat ya. Nanti sholat mungkin ada lagi. Di luar sholat itu 60 kali. Jadi ini merupakan salah satu tanda bahwa ulama-ulama zaman dulu itu sangat antusias dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan ulama-ulama dahulu itu mempersiapkan Ramadan bukan sebulan 2 bulan, tapi berapa? 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan itu udah bersiap-siap, udah rindu dengan Ramadan. Nah, jadi para ulama-ulama salaf itu mereka selalu menggantungkan dirinya atau hatinya itu selalu bergantung pada Ramadan. 6 bulan setelah ditinggal pergi Ramadan, mereka selalu mengingat-ingat betapa indahnya bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan kurang 6 bulan, ya, kurang 6 bulan, mereka siap-siap karena sangat antusias ingin menyambut bulan Ramadan. Itu merupakan tanda bahwa Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Apalagi di bulan Ramadan ini dikatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di dalam Al-Quran ini, di dalam bulan Ramadan ini diturunkan kitab yang paling mulia.
yang dengannya semua juga menjadi mulia. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia dan dengannya semua hal menjadi sangat mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Rasul yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Maka Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia. Sahih? Dan kita juga merupakan umat daripada Rasulullah, yang mana umat kita adalah umat yang diturunkan kepadanya apa? Al-Quran. Maka kita menjadi umat yang paling mulia. Di bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka bulan tersebut menjadi bulan yang paling mulia. Maka sangat disayangkan ketika di bulan Ramadan ini seorang muslim yang baik itu tidak memperbanyak baca Al-Quran. Maka perbanyaklah baca Al-Quran di bulan Ramadan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Seperti itu kira-kira. Baik, mungkin Ustadz bisa berbagi kisah-kisah inspirasi mengenai tentang bagaimana Rasulullah SAW meneladani akhlak terpuji sebelum kita. Rasulullah SAW ada kisah menarik sebenarnya tentang kedermawanan Rasulullah. Dan ini satu kisah, tapi bisa kita ambil dua pelajaran tentang kedermawan Rasulullah dan juga mujalatus salihin atau manfaat daripada berkumpul dengan orang-orang saleh. Dahulu Rasulullah SAW itu punya bisa dikatakan musuh atau orang yang tidak suka dengan Rasulullah, namanya Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf. Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf, tahu nggak antum siapa? Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu adalah orang yang meletakkan batu di atas perutnya Sayyidina Bilal. Nah, itu orang yang termasuk pembesar orang musyrik pada saat itu. Safwan bin Umayyah itu juga termasuk orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dulu di perang Uhud itu, kan di perang Uhud ada kejadian di mana Sayyidina Khalid bin Walid itu memutari gunung. Nah itu Safwan bin Umayyah itu termasuk orang yang mengitari gunung itu. Kemudian Safwan bin Umayyah juga pernah ingin membayar seseorang, namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab temannya ini. Umair bin Wahab ingin dibayar untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini merupakan salah satu perbuatan kriminal yang sangat besar ya, orang ingin membunuh Rasulullah. Nah, jadi saya sebutkan di sini awalnya kejahatan-kejahatan dulu biar kita bisa membayangkan bagaimana baiknya Rasulullah SAW kepada musuhnya. Safwan bin Umayyah ketika di tahun 8 Hijriah ya, kalau nggak salah. 8 Hijriah itu kan ada kejadian Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Ketika pembebasan Makkah itu sebagian orang musyrik yang tidak ingin masuk Islam itu keluar dari Makkah, keluar. Nah, salah satu orang yang keluar itu siapa? Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah. Dikatakan beliau itu pergi ke tepi Laut Merah. Untuk apa? Beliau ingin bunuh diri. Dia ingin bunuh diri karena apa? Karena daripada saya hina ya, sama dihina-hina orang Islam yang dulu saya musuhi ya, mending saya mati saja. Ada yang mendengar kabar ini. Siapa? Yaitu temannya, Umair bin Wahab. Dan kebetulan Umair bin Wahab ini sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Umair bin Wahab kemudian berjalan menyusul siapa tadi? Safwan bin Umayyah ke tepi Laut Merah. Dan jarak dari Madinah ke mana? Ke Laut Merah itu kira-kira 70 kilo, bayangin. Zaman dulu 70 kilo. Beliau berangkat ke sana. Umair bin Wahab. Kemudian menemui siapa tadi? Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ketika itu bersama khadimnya, atau bersama pembantunya namanya Yasar. Nah, ketika siapa namanya? Umair bin Wahab itu sudah mendekati Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah sudah kerasa itu, sudah merasakan ada yang mengikuti. Dan dia mengira bahwa akan ada yang membunuhnya dari utusan Rasulullah SAW. Ternyata yang ketemu adalah siapa? Umair bin Wahab. Umair bin Wahab berkata, "Ya Aba Wahab." Jadi kunyahnya siapa tadi? Safwan bin Umayyah adalah Aba Wahab atau Abu Wahab. Nah, ya Aba Wahab, aneh ini datang dari Rasulullah SAW. Aneh datang dari orang yang paling baik di dunia ini. Saya datang dari orang yang paling mulia di dunia ini.
saya ingin mengajakmu untuk kembali ke Madinah. Ke Madinah, dan Rasulullah sudah menjamin keamananmu. Udah, jadi sebelum berangkat tadi, Umar bin Wahab itu apa? Meminta izin ke Rasulullah SAW. Ini ada orang namanya Sofwan bin Umayyah, dia itu salah satu pembesar orang musyrik ketika itu. Nah ini, tapi dia teman saya. Dan ini salah satu manfaat dari suhbah salihah. Ketika punya kawan orang soleh ini. Ini salah satu manfaatnya. Akhirnya diizinin sama Allah, diizinin sama Rasulullah SAW. Ya udah, nggak apa-apa, bawa ke sini, dia aman insya Allah, dia aman. Berangkatlah tadi. Ketika berangkat, si siapa tadi, Sofwan ibn Umayyah, sahabat Sofwan ibn Umayyah yang nantinya jadi sahabat ya. Ketika ini belum. Sofwan ibn Umayyah berkata, aneh nggak percaya, ente harus ngasih aneh bukti dulu, baru aneh percaya sama ente. Akhirnya kembali lagi, siapa? Umar bin Wahab kembali ke Rasulullah, bilang, Rasulullah, beliau atau Sofwan bin Umayyah ini ingin bukti dari engkau. Akhirnya Rasulullah, Masya Allah, ini salah satu kesabaran Rasulullah, salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umat manusia. Jadi Rasulullah ini memang ingin Sofwan ini masuk Islam. Akhirnya diberi apa? Diberi tanda, ini imamahnya Rasulullah yang warna hitam. Ketika Rasulullah membebaskan Makkah, itu Rasulullah memakai imamah warna hitam, dan itu sangat populer sekali waktu itu. Akhirnya diberilah ya, imamah warna hitam. Berangkat siapa? Umar bin Wahab ketika itu berangkat, akhirnya percaya si Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah percaya, akhirnya beliau kembali atau ikut ke Madinah. Ketika sampai ke Madinah, Rasulullah SAW ketika itu salat asar. Setelah salat asar, Rasulullah itu melihat siapa tadi? Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah takut. Kenapa takut? Karena beliau menyangka bahwa ini saya takutnya diapa-apain. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini saya di sini kata siapa sih namanya? Kata Umar bin Wahab, saya ke sini katanya aman katanya. Dia yang bilang, bukan aneh yang mau ke sini sendiri. Jadi dia udah ketakutan dulu. Nah, dia masuk ke tempat orang-orang muslim semua. Dia bilang gitu. Ini saya ke sini disuruh nih sama Umar bin Wahab. Katanya dia, saya kalau ke sini aman. Kata Rasulullah, iya emang aman, nggak apa-apa. Tapi ketika itu Sofwan bin Umayyah meminta waktu 2 bulan untuk berada di Madinah. Tapi Rasulullah memberi waktu berapa? 4 bulan. Nggak apa-apa, ente di sini aman selama 4 bulan. Terserah ente mau mikir dulu masuk Islam apa gimana. Kalau nggak mau masuk Islam, silahkan keluar. Kalau mau masuk Islam, silahkan masuk Islam. Kemudian di suatu saat itu ada namanya Ghazwat atau peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Ketika Ghazwat Hunain atau peperangan Hunain itu, Rasulullah ketika itu berperang, dan ketika berperang kekurangan senjata. Dan Sofwan bin Umayyah merupakan orang saudagar senjata, atau dia itu penjual senjata. Akhirnya Rasulullah meminjam ke Sofwan bin Umayyah. Ya Sofwan, gitu. Aneh mau minjem nih. Mau minjem apa? Mau minjem alat-alat perang. Boleh nggak? Gitu. Sofwan bin Umayyah karena dia emang nggak suka sama Rasulullah, dia bilang apa? Antum mau gosok apa gimana ini? Ente mau gosok apa gimana? Ini ente mau ambil terus nggak dibalikin apa gimana nih? Kata Rasulullah, enggak, ini ariyah madmunah. Ini adalah aneh minjem ke antum. Nanti kalau semuanya rusak, aneh ganti nanti insyaallah. Akhirnya diberilah Rasulullah alat-alat perang itu. Ketika berperang, Sofwan bin Umayyah ikut perang. Bukan karena dia membela Islam, tapi karena takut alat-alat perangnya itu dicuri sama orang Islam. Dia takut. Akhirnya dia ikut perang. Dia ikut perang juga. Alhamdulillah di perang Hunain menang. Orang-orang Muslim menang, dan perang Hunain merupakan salah satu perang dengan ghanimah atau harta jarahan itu yang sangat banyak sekali. Ketika melihat harta yang sangat banyak itu, Sofwan ibn Umayyah akhirnya menyesal. Menyesal kenapa? Tahu kayak gini, saya masuk Islam aja, gitu. Biar dapat harta yang banyak ini. Dia sangat menyesal ketika itu. Karena apa? Karena dia merasa, wah, aneh ikut perang tadi, tapi aneh nggak dapat apa-apa, karena aneh nggak Islam. Kalau aneh aneh nggak masuk Islam, aneh dapatnya cuman dapat ujrah, atau dapat upah daripada penyewaan barang alat-alat perang saja tadi. Tapi Rasulullah paham. Rasulullah itu punya firasat yang sangat kuat.
Akhirnya dilihatlah Safwan bin Umayyah. Dibilang, Safwan, ente mau nggak aneh kasih ini semua? Katanya. Jadi ada lembah isinya itu binatang ternak full, kambing atau unta ada di situ semua. Satu lembah full. Bayangin berapa miliar tuh di situ. Akhirnya Safwan bin Umayyah bilang, ya, siapa yang nggak mau kayak gini? Siapa yang nggak mau harta sebanyak ini? Akhirnya ya udah ini buat ente aja. Rasulullah bilang apa? Ya udah ini buat ente. Akhirnya setelah Rasulullah bilang ini buat ente, Safwan bin Umayyah seketika itu juga bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidaklah ada seseorang yang berlaku seperti ini, memiliki akhlak seperti ini kecuali Nabi. Ya, jadi akhirnya dia percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang yu'ti man la yakhshal faqr. Ini atau pemberian seseorang yang tidak takut kefakiran sama sekali. Bayangin Rasulullah itu di rumah itu makannya ya seadanya. Dan ketika diberi harta yang banyak itu diberikan kepada siapa malah diberikan kepada orang lain. Nah, itu tidaklah ada seorang seperti itu kecuali Nabi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kedermawanan Rasulullah SAW yang dengan kedermawanan itu seorang sahabat, seorang yang dulunya musyrik dan dulunya memiliki perbuatan kriminal yang sangat banyak, akhirnya masuk Islam dengan berkah kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu bentuk sifat akhlak yang harus kita teladani. Siapa tahu dengan kita memberi orang lain, bersedekah dengan orang lain tersebut bisa mendapatkan hidayah. Jadi seumpamanya ada orang yang tidak puasa semuanya, nggak puasa. Kita di waktu kita tahu kalau teman kita semuanya nggak puasa. Tapi ketika maghrib, ya kita kasih takjil. Ini buat antum. Maafan ya, ini bukan apa-apa, ini aneh kasih antum makanan ini. Afwan kalau aneh ada kurang-kurang, aneh sebagai teman antum kalau belum bisa ngingetin atau apa, tapi ini buat antum. Dengan hal itu pasti yang dikasih kan ngerasa aneh ngerasa nggak enak. Akhirnya dengan itu dia siapa tahu bisa mendapatkan hidayah. Akhirnya dia mau puasa, dia senang sama ente, dia pengen sholat bareng sama ente dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu cara meneladani sifat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin itu salah satu kisah yang bisa saya sampaikan. Nah. Baik, Ustaz, terima kasih untuk kisahnya. Mungkin pemirsa bisa lebih giat lagi untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW di kehidupan sehari-hari. Nah. Baik, terima kasih Ustadz untuk kali ini sudah bisa saya berterima kasih juga kepada rekan-rekan kerja yang sudah menemani saya pada episode kali ini. Untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga share di berbagai media sosial pemirsa semuanya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.